Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Editioner Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Oppo A54. Ini dengan kondisi handphone apabila dinyalakan itu hanya stok di recovery mode, teman-teman. Saya coba untuk kondisikan charger dulu. Perhatikan di bawah ada notifikasi lambang pada recovery mode ya teman-teman, di bagian pojok bawah. Saya coba untuk tunggu sebentar. Ini cukup lumayan lama untuk loadingnya teman-teman. Jadi apabila kondisi handphone mati dikondisikan charger, itu keluar tanda notifikasi recovery mode di bagian pojok bawah. Dan untuk loadingnya cukup lumayan lama. Setelah selesai itu langsung ada di recovery mode ya teman-teman, untuk pilihan web data dan lain-lain. Saya coba untuk pilih power off, jadi handphone tidak bisa dimatikan. Seketika langsung muncul recovery mode lagi teman-teman. Jadi apabila kita coba untuk matikan handphonenya, itu tidak bisa apabila masih terkoneksi sama charger. Kini saya coba untuk lepas chargernya dulu sambil menunggu loadingnya selesai untuk recovery mode. Cukup lumayan lama. Oke, masih tetap di stok logo recovery mode untuk pilihan bahasa, yaitu untuk web data dan pilihan lainnya ya teman-teman. Jadi saya tunggu beberapa menit kemudian, tetap saja hanya mentok di sini saja, tidak mau menyala sampai menu. Oke, saya coba untuk pilih power off lagi tanpa menggunakan charger teman-teman. Oke, perhatikan apabila tanpa menggunakan charger itu otomatis handphonenya mati total. Saya coba untuk tekan tombol power tanpa menggunakan charger, masih tetap saja di recovery mode. Jadi handphone sama sekali tidak bisa menyala sampai menu teman-teman. Hanya tetap hang logo seperti ini. Lalu hingga beberapa menit kemudian pilih bahasa untuk settingan, yaitu web datanya atau dan lain-lain. Jadi untuk infonya ini hampir habis baterainya teman-teman, dikarenakan kalau handphone dinyalakan tetap saja hang logo recovery mode. Oke, langsung saja kita coba untuk mengerjakannya dengan cara kita panasi dulu di bagian backdoor untuk mempermudah pembongkarannya. Dengan hati-hati untuk membuka backdoornya agar cat pada backdoor tidak terkelupas teman-teman. Pelan-pelan kita angkat untuk di bagian backdoornya. Oke, setelah backdoor kita lepas, kita lanjut untuk membuka di bagian bezel atau di bagian tulangan LCD, maksud saya tulangan pada handphonenya teman-teman, atau di bagian tulangan tengah. Dengan hati-hati di bagian fleksibel sidik jari, untuk melepasnya harus ekstra hati-hati agar tidak putus fleksibel sidik jarinya. Kita lepas dulu untuk di bagian ini, angkat fleksibel baterainya dulu, baru kita lepas untuk mesinnya. Oke, ini saya coba untuk angkat mesinnya dulu. Saya coba jelaskan sedikit untuk di bagian yang menyebabkan recovery mode, biasanya itu ada di bagian volume bawah. Sedangkan untuk di bagian volume bawah terlihat jelas, untuk di bagian fleksibelnya agak sedikit cacat. Sekarang kita coba untuk menyalakan tanpa menempelkan mesin ke bodi handphonenya, agar tujuannya di bagian switch kaki konektor tidak terkoneksi dengan fleksibel volume teman-teman. Saya coba koneksikan charger, ternyata sudah keluar logo baterai. Oke, kita tunggu sebentar hingga mengisi karena baterainya ini hampir habis ya teman-teman. Sudah tidak keluar lagi di recovery mode. Setelah beberapa menit kemudian saya coba untuk menyalakan handphonenya. Oke, perhatikan ini tanpa saya mesinnya saya taruh ke bodi handphone ya teman-teman. Jadi mesinnya saya tidak menempelkan ke bodi handphone.
Jadi agar mesinnya tidak terkoneksi sama konektor yang ada di bagian fleksibel volume teman-teman. Saya coba untuk menyalakan, infonya sudah bisa loading dan sudah sampai ke menu, sudah menyala sampai menu. Kita coba untuk cek lebih detail. Oke, perhatikan di bagian mesin tidak menempel sama fleksibel volume ya teman-teman. Jadi kalau saran saya, apabila kalian mendapatkan kerusakan yang mungkin hampir sama, kalian bisa menggunakan metode seperti ini, yaitu menyalakan infonya atau pengetesan mesin tanpa menempelkan mesin ke bodinya, agar di bagian soket konektor volume tidak menempel di bagian mesin teman-teman. Setelah kita cek sudah mendapati di bagian kerusakannya, karena info sudah menyala sampai menu tanpa kita menyambungkan ke bagian fleksibel volume, jadi sudah positif kerusakan ada di bagian fleksibel tombol volumenya teman-teman. Oke, ini adalah alternatif awal untuk pengecekan paling mudah. Oke, selanjutnya kita proses untuk mengerjakan di bagian fleksibel tombol volumenya yang menyebabkan handphone hanya stop di recovery mode apabila dicas dan juga dinyalakan tidak mau menyala sampai menu. Oke, tahap ini kita akan mengerjakan di bagian fleksibel tombol volumenya yang bermasalah teman-teman. Perhatikan untuk di bagian volume up itu masih bagus, sedangkan di bagian bawah itu adalah volume down atau volume bawah. Jadi apabila dapat pelanggan yang pengen langsung jadi dan minta ditunggu minta langsung jadi, sedangkan untuk spare part yang saya ada itu hanya buat seri-seri Oppo lainnya. Jadi untuk di bagian fleksibel khusus tipe seri handphone ini yaitu Oppo A54 lagi kosong teman-teman. Jadi apabila kepengen pelanggan minta cepat, ya saya coba untuk memperbaiki di bagian fleksibelnya dulu tanpa mengganti fleksibel teman-teman, kecuali kalau ada spare partnya ya langsung diganti fleksibel juga bisa teman-teman. Oke, di tahap itu saya mengerjakan di bagian volumenya. Untuk mengangkat volumenya itu menggunakan ujung solder, saya tatakan menggunakan ujung solder tidak bisa, jadi saya langsung saja manual. Untuk pengecekan jalurnya kita cek dulu apakah bermasalah atau tidak teman-teman. Saya cek tidak ada bermasalah untuk di bagian jalurnya, jadi langsung saja kita siapkan untuk tombol volumenya atau switch mata tombolnya. Di sini itu switch mata tombol itu ada beberapa jenis ya teman-teman. 4 kaki itu juga ada beberapa jenis. Jadi tinggal kita melihat di bagian jalur fleksibelnya yang harus khusus untuk tombolnya atau bentuk dari jalur pada kaki tombolnya teman-teman. Apabila salah jalurnya, jika kita terlanjur memasang switch mata tombolnya, itu biasanya menyebabkan short atau jalurnya tidak sesuai hingga menyebabkan masuk recovery mode lagi teman-teman. Jadi harus dicek dulu untuk setiap jalurnya harus sesuai dari pin mata switch mata tombolnya. Oke, setelah saya selesai untuk penggantian, langsung saja kita coba untuk pengecekan apakah sudah berhasil dan handphone sudah bisa masuk menyala dengan normal atau tidak, atau masih stuck di recovery mode teman-teman. Oke, kita pasang mesinnya ke body infonya agar bagian switch kaki konektor volume pada mesin itu biar nempel ke bagian fleksibel volumenya. Oke, kita langsung saja untuk proses perakitan. Kita pasang skrup, tujuannya agar mesin bisa terkoneksi ke bagian tombol volumenya. Oke, kita koneksikan charger dulu untuk melihat infonya apakah masuk di recovery mode atau tidak teman-teman. Sudah tidak ada di recovery mode dan handphone sudah bisa loading untuk menyala. Kita tunggu sebentar apakah handphone bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman. Oke, masih loading dan sudah bisa loading ke logo Oppo. Apakah bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman.
Oke, masih loading dan alhamdulillah sudah bisa masuk ke menu teman-teman. Handphone sudah bisa masuk ke menu dan pelanggan awalnya itu tidak mau kehilangan data, jadi saya diperingati sama beliau jangan sampai menghapus semua data di handphone ini. Jadi alternatif awal seperti tadi teman-teman. Jadi untuk pengerjaan step awal kalian bisa coba pengecekan dulu di bagian tombol volumenya khususnya. Untuk pengecekannya, pengetesan mesin jangan sampai nempel ke bodi handphone agar tidak nempel sama fleksibel volumenya. Apabila kalian mendapatkan kerusakan yang sama tapi masih tetap saja di mentok recovery mode tanpa menggunakan tombol volume, bisa dipastikan pengecekan dulu di bagian setiap jalur pada tombol volumenya teman-teman. Atau kalian bisa pengecekan total apakah handphone bekas kemasukan air atau tidak, dan juga apakah baru diupdate dan tidak selesai, itu bisa pengaruh dari softwarenya juga. Tapi kalau pelanggan minta data itu masih utuh dan jangan sampai kehilangan data yang ada di handphone, ya harus kita pengecekan pelan-pelan teman-teman, jadi agar tidak kehilangan data di handphone ini. Oke, sekarang kita coba untuk pengecekan lagi setelah handphone kita rakit. Oke, sudah masuk menu dan handphonenya masih tetap menyala, dan kita cek volumenya apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Alhamdulillah untuk kita tekan volume atas dan volume bawah bisa berfungsi dengan normal dan handphone tidak kehilangan data. Jadi untuk datanya semua masih utuh dan masih aman, tidak kita reset. Dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.